Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Antv, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berkah ini, kami akan mengangkat satu tema yang berjudul pengaruh komunikasi terhadap jiwa. Pertama-tama kami angkat satu hadis yang dinukil oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dari Bukhari Muslim dalam kitabnya Al-Lu'lu'u wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, hadis nomor 1672. Suatu ketika ada seorang laki-laki izin untuk menemui baginda Rasulullah SAW. Seorang laki-laki yang minta izin untuk menemui Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, izinkan dia masuk menemui saya. Bisa akhul ashirah, sejelek-jeleknya saudaranya kabilah, au ibnul ashirah, atau sejelek-jeleknya putranya kabilah, ialah orang itu. Rasulullah mencela, menyebut orang yang datang itu, yang minta izin menemui beliau. Rasulullah menyebutnya bisa akhul ashirah atau bisa ibnul ashirah, seorang laki-laki dari satu kabilah, satu keluarga yang tidak baik. Bisa akhul ashirah, sejelek-jeleknya saudaranya, keluarga atau kabilah, atau bisa ibnul ashirah, sejelek-jeleknya putra kabilah atau putra suatu keluarga. Akan tetapi ketika laki-laki itu masuk dan menemui Rasulullah SAW, Rasulullah berbicara dengan lemah lembut, dengan halus, padahal baru saja Rasulullah mencelanya. Akhirnya seorang sahabat, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah tadi mencelanya? Begitu ketemu dengan orangnya, Rasulullah berbicara dengan lemah lembut. Kata Rasulullah SAW, inna syarran nasi, sesungguhnya seburuk-buruknya manusia, man tarakahun nas, ialah orang yang ditinggalkan oleh manusia, ittiqa'a fuhsyihi, karena takut, karena menjaga dari keburukan lidahnya. Jadi sejelek-jeleknya manusia ialah manusia yang ditinggalkan oleh orang lain karena orang lain merasa tidak aman dengan keburukan lidahnya, keburukan komunikasinya.
maka Rasulullah memberikan pelajaran baik dalam lidah, baik dalam bicara, baik dalam berkomunikasi. Bicara dalam Al-Quran dengan kata qaul, bicara atau ucapan, maksud saya ucapan dengan kata qaul sebanyak 92 kali dalam Al-Quran. Sedangkan aqawil, ucapan-ucapan, 1 kali dalam Al-Quran. Sedangkan qilan dan qilihi yang artinya juga ucapan sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Ucapan suatu materi dalam komunikasi antara manusia dengan manusia, bahkan antara manusia dengan binatang. Itu komunikasi diantaranya dengan ucapan dan perkataan. Di dalam Al-Quran, di antara kata qaul yang artinya ucapan, termasuk materi dalam komunikasi yang bisa mempengaruhi jiwanya sendiri atau jiwa orang lain, di antaranya ialah dalam Al-Quran qaulan karimah, ucapan yang mulia, komunikasi yang mulia. Digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin. Suatu ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam bertemu dengan seekor babi. Nabi Isa mengatakan, murra bisalam, babi kelewatlah dengan selamat. Murra bisalam, lewatlah babi dengan selamat. Orang bertanya kepada Nabi Isa, alangkah lembutnya, alangkah baiknya kata-kata itu, lewatlah dengan selamat, tapi kata-kata itu diberikan, ditujukan kepada seekor babi. Nabi Isa menjawab di dalam kitab Ihya Ulumuddin, akrahu an u'awwida lisani bisyarra, akrahu an u'awwida lisani asyarra. Aku tidak suka membiasakan buruk pada lidahku. Jangan sampai lidahku ini berkata-kata buruk meskipun dengan binatang seekor babi. Nah, ini komunikasi Nabi Isa alaihissalam, perkataan yang mulia, qaulan kariman, perkataan yang mulia ditujukan bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang, bahkan kepada babi. Tidak melaknat, tidak menjelek-jelekan. Ini komunikasi yang mulia. Dan komunikasi ini berpengaruh pada jiwa. Termasuk sahabat Nabi Isa yang berhadapan langsung dengan Nabi Isa. Pendidikan Nabi Isa ini memberikan doktrin, pelajaran kepada manusia bahwa kita harus berkomunikasi dengan bahasa yang mulia, qaulan kariman, perkataan yang mulia. Yang kedua, cara berkomunikasi dalam Al-Quran yang mempengaruhi pada jiwa.
digambarkan dalam Al-Quran adalah qawlan layyinan. Kalau tadi qawlan kariman di surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua adalah qawlan layyinan. Qawlan layyinan ini di surat Toha ayat 44, yaitu perkataan yang lembut, halus. Ini komunikasi yang bisa mempengaruhi jiwa seseorang yang dihadapi. Orang yang bermusuhan, kalau kita berkomunikasi dengan lemah lembut, orang itu bisa diharapkan tersentuh hatinya, tersentuh jiwanya. Yang asalnya memusuhi berbalik menjadi sahabat, yang asalnya dendam berbalik menjadi cinta, berbalik menjadi cinta. Karena pengaruh komunikasi kita, cara bicara kita, cara berbahasa kita. Al-Quran menawarkan qawlan layyinan, perkataan yang lembut. Ditafsirkan dan dijabarkan mengenai perkataan lembut surat Toha ayat 44 oleh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya, tafsir Khawatir Imaniyah karya Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa kita menasihati seseorang seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun yang sangat zalim secara ideologi, zalim dalam kemanusiaan, tetapi Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun alaihi salatu wassalam untuk berbicara dengan lemah lembut berhadapan dengan Fir'aun. Karena apa? Kata Mutawalli Asy-Sya'rawi menukil suatu ungkapan, an-nushu saqilun, nasihat itu berat. Fala tursilhu jabalan, jangan kamu lepaskan sebuah nasihat, jangan kamu lepaskan sebuah konseling, jangan kamu lepaskan sebuah dakwah menjadi gunung yang berat. Wala taj'alhu jadalan, jangan sampai nasihat itu menjadi perdebatan, jangan sampai dakwah itu menjadi perdebatan. Apa yang diharapkan? La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, semoga Fir'aun itu, kalau kita berkata-kata dengan kata-kata yang lemah lembut, Musa, Harun alaihi wassalam, diharapkan Fir'aun itu yatazakkaru, menjadi sadar, au yakhsha, atau menjadi takut. Takut untuk berhenti dari kedzalimannya, karena ada rasa takut. Karena apa? Merasakan wibawanya Musa dan Harun alaihi wassalam yang berbicara dengan lemah lembut, ditakuti dan dihormati. Itu adalah kewibawaan. Karena apa? Komunikasi yang baik, qawlan layyinan. Meskipun pada akhirnya Fir'aun tidak ada kesadaran, meskipun dalam akhirnya Fir'aun tidak ada rasa takut, akan tetapi teori ini mempengaruhi jiwa, yaitu komunikasi yang lemah lembut akan membawa jiwa orang lain itu menjadi sadar atas kesalahannya, menjadi sadar atas kedzalimannya, takut akan dosanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah qaulan baligha, ucapan
komunikasi yang membawa pengaruh. Qaulan balighan. Balighan itu bisa diartikan muassiran, mempengaruhi. An-Nisa ayat 63. Qaulan balighan, perkataan yang membawa pengaruh. Diceritakan oleh Al-Imam Ad-Dahabi dalam kitabnya Al-Kabair, sebuah kitab kumpulan dosa-dosa besar, kumpulan catatan tentang berbagai macam dosa-dosa besar, diberi judul Al-Kabair karya Al-Zahabi. Saya baca di situ ada satu kisah, satu cerita sejarah seorang ulama sufi bernama Sahal bin Abdillah At-Tustari, mempunyai tetangga penyembah api, tetangga Majusi. Tetangga ini rumahnya letaknya itu di atas rumahnya Syekh Sahal At-Tustari. Dan tetangga ini punya WC, punya toilet, tempat penampungan tinja atau kotorannya itu bocor. Bocor tanpa diketahui oleh Majusi, penyembah api, pemilik rumah tersebut. Bocor, tempat penampungan tinja dan kotoran itu bocor. Pas jatuhnya di dalam rumahnya Sahal bin Abdillah At-Tustari. Maka setiap hari Syekh Sahal itu menyiapkan wadah untuk tempat kotoran yang jatuh dari rumahnya orang Majusi tadi, yang jatuh dari WC-nya orang Majusi tadi, dari tempat penampungan kotoran, penampungan tinjanya orang Majusi tadi, jatuh, disiapkan wadah oleh Syekh Sahal. Tetapi Syekh Sahal tidak mau cerita ke orang lain. Malamnya dibuang, besok lagi, mulai pagi sampai sore ditampung lagi, malamnya dibuang. Dan itu berjalan sampai lama. Syekh Sahal tidak mau membuka itu, tidak mau cerita ke orang lain. Akhirnya ketika Syekh Sahal menjelang wafatnya, Syekh Sahal menyempatkan waktu memanggil orang Majusi itu. Orang Majusi itu dipanggil, orang Majusi tetangga tadi yang punya rumah dipanggil dan diperlihatkan bahwa selama ini kotoran itu jatuh dari rumahnya orang Majusi penyembah api, jatuh di rumahnya Syekh Sahal At-Tustari, dan dengan sabar selama ini Syekh Sahal menyiapkan wadah, malamnya dibuang. Kenapa saya harus cerita sekarang? Kata Syekh Sahal, mumpung saya belum mati. Karena kalau saya nanti mati, rumah ini diganti penghuni bukan saya, diganti penghuni orang lain, mungkin belum tentu sesabar saya, belum tentu punya sifat sebaik saya, belum tentu punya akhlak seperti akhlak saya, tidak menceritakan aib ini ke orang lain dan sabar membersihkannya, belum tentu sama dengan saya. Maka terpaksa saya harus cerita, mumpung saya belum meninggal dunia dan rumah ini belum ditempati oleh orang sesudah saya. Akhirnya orang Majusi ini tersentuh hatinya dengan komunikasi
Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari yang disampaikan tadi, akhirnya orang Majusi itu menyatakan masuk agama Islam, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi wa anna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Inilah komunikasi qaulan balighan, yaitu komunikasi yang membawa pengaruh. Qaulan balighan, surat An-Nisa ayat 63. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah istiqomah imannya seorang hamba sehingga istiqomah hatinya. Jadi iman itu bisa stabil, bisa istiqomah apabila hati istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh, dan hati tidak bisa istiqomah hatta yastaqima lisan, sehingga istiqomah lidahnya. Iman tidak bisa berkualitas kalau hatinya tidak berkualitas. Hati tidak bisa berkualitas kalau lidahnya tidak berkualitas. Maka kita harus berkomunikasi yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.